Sebelumnya kami dari Panitia Penerima Mahasiswa Baru ST Jambatan Bulan tahun 2020-2021 minta maaf kepada para pemirsa, teman-teman yang ada di rumah baik dimanapun berada atas keterlambatan. Ini seharusnya jadwal live streaming penerimaan mahasiswa baru ST Jambatan Bulan dimulai jam 10.00. Tapi kan ada kendala, sesuatu yang terkendala, maka live streaming ini baru kita mulai pada detik ini. Ya baik, pada kesempatan ini kita akan kehadiran narasumber kita, Bapak Stefanus Sandi, SEMM, Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan ST Jambatan Bulan. Pada kesempatan ini Bapak akan memperkenalkan sebuah topik, yaitu memperkenalkan dan dari keunggulan ST Jambatan Bulan Timika. Ya, kita akan memberikan sebuah pertanyaan kepada Bapak. Pertama, ST Jambatan Bulan Timika sejarah berdirinya kapan? Mungkin Bapak bisa dijelaskan kepada pemirsa sejarah ST Jambatan Bulan. Ya, selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Amolongo Nimau Witimi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia penerimaan mahasiswa baru tahun 2020 yang berusaha untuk memperkenalkan ke publik ya tentang sejarah berdirinya ST Jambatan Bulan Kabupaten Timika dan apa saja visi dan misi serta keunggulan dari ST Jambatan Bulan. Baik, untuk kita semua saya di sini akan menjelaskan secara singkat bagaimana sejarah berdirinya ST Jambatan Bulan di Kabupaten Mimika ini. Ya, ada beberapa poin yang saya sampaikan tentang sejarah. Yang pertama bahwa Yayasan Jambatan Bulan melihat bahwa Kabupaten Mimika itu adalah salah satu kawasan pengembangan ekonomi di Papua ya, yang kemudian ditunjang dengan kebijakan pemerintah di dalam pemekaran Provinsi Irian Jaya yang sekarang disebut Papua ya. Nah, maka sangat dibutuhkan adanya persiapan dan pengembangan dari berbagai segi, diantaranya persiapan tentang pengembangan SDM. Untuk mengantisipasi era persaingan ekonomi secara global, maka dibutuhkan peranan teknologi dan sumber daya manusia yang handal. Untuk itu, dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia, maka lembaga pendidikan baik formal maupun non formal harus melakukan rencana yang terarah yang akan diharapkan dapat menampung
seluruh masyarakat, dalam hal ini sumber daya manusia dari semua jenjang umur, ya, mulai dari pendidikan SD sampai pada pendidikan perguruan tinggi, ya. Selain itu juga Yayasan Jembatan Bulan melihat bahwa perkembangan pendidikan tinggi di Papua saat itu masih mengalami ketimpangan, ya, di mana sebagian besar perguruan tinggi hanya berkembang dan terpusat pada ibu kota provinsi dan beberapa kabupaten tertentu, ya. Sementara Kabupaten Mimika sangat potensial untuk dilakukan pengembangan perguruan tinggi dalam rangka menunjang pengembangan sumber daya manusia di kawasan ini. Nah, atas dasar pemikiran kondisi itulah ya, Yayasan Jembatan Bulan melaksanakan studi kelayakan kurang lebih 1 tahun, yaitu dimulai dari tahun 1999 sampai tahun 2020, ya, sehingga pada tanggal 7 Februari 2001 berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 8/D/O/2001, maka secara resmi berdirilah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jembatan Bulan di Mimika, Kabupaten Mimika. Nah, dengan berdirinya Setia Jembatan Bulan mencoba membuka 2 program studi, yaitu program studi ekonomi pembangunan dan program studi keuangan dan perbankan yang sekarang sudah menjadi manajemen keuangan untuk diploma 3, ya. Dan satu hal yang sangat potensial yang dilihat oleh Yayasan Jembatan Bulan adalah dengan perkembangan sekolah-sekolah menengah, SMA dan SMK, sehingga Yayasan Jembatan Bulan termotivasi untuk mendirikan perguruan tinggi, yaitu Setia Jembatan Bulan, ya, di mana kita tahu bahwa sekolah tingkat menengah dan SMK, ya, kurang lebih 40 yang beroperasi di Kabupaten Mimika, ya. Oleh sebab itu Setia Jembatan Bulan siap untuk melakukan perbaikan pengelolaan yang mengarah kepada perbaikan mutu dan kualitas agar masyarakat bisa percaya untuk menempatkan atau memberikan kepercayaan kepada Setia Jembatan Bulan untuk menyekolahkan anaknya di Timika. Ya, demikian saya pikir itu secara singkat adanya Setia Jembatan Bulan di Kabupaten Mimika. Ya, terima kasih. Setelah penjelasan dari Bapak Stefanus Sandi mengenai sejarah berdirinya Setia Jembatan Bulan, tadi saya memetik poin bahwa berdirinya
ST Jambatan Bulan berdiri tujuannya utamanya pertama untuk pengembangan ekonomi di Kabupaten Mimika. Kemudian selain itu ditunjang pemerintah untuk pengembangan sumber daya manusia khususnya di Papua, Kabupaten Mimika. Dan ST Jambatan Bulan resmi berdiri pada tanggal 7 Februari 2001. Nah, saya akan bertanya lagi ke Pak Stefanus Sandi. Sejarah dan visi misi tadi sudah dijelaskan. Ini keunggulan dari ST Jambatan Bulan. Kira-kira ST Jambatan Bulan itu memiliki keunggulan seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, terima kasih. Pertanyaan berikut saya akan jawab. Ya, sebelum saya jawab pertanyaan tentang keunggulan, saya akan menjelaskan dulu tentang apa visi dan misi di Jambatan Bulan. Ya, Bapak Ibu dan calon mahasiswa baru yang saya hormati dan saya cintai, ya, visi di Jambatan Bulan yang telah ditetapkan untuk dari tahun 2016 hingga 2026 dirumuskan visi bahwa ST Jambatan Bulan menghasilkan lulusan yang kritis, kulit, dan dikenal luas di tingkat lokal dan nasional. Itu merupakan visi daripada ST Jambatan Bulan. Berdasarkan visi itu maka melahirkan misi. Yang pertama, ST Jambatan Bulan melahirkan sumber daya manusia yang berkualifikasi. Ya, berkualifikasi termasuk poinnya adalah beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menjiwai semangat toleransi, yang kemudian mampu mengikuti perkembangan serta mengelola informasi sebagai bagian dari budaya belajar, kemudian mampu berpikir dan bertindak rasional, mampu berpikir dan bertindak demokrasi, serta tidak mudah putus asa di dalam membangun ide kreatif, inovatif, dan bulat. Nah, selanjutnya tentang keunggulan ST Jambatan Bulan, ya, tentunya saya akan melihat dari keunggulan masing-masing program studi yang ada atau yang dikelola oleh ST Jambatan Bulan. Nah, yang pertama, program studi ekonomi pembangunan strata 1. Ya, keunggulan dari program studi ini yang pertama adalah ketika lulus sebagai sarjana S1 dari program studi ini, ya, diharapkan semua mahasiswa itu bisa menjadi konsultan perencana pembangunan. Ya, ya, menjadi konsultan perencana pembangunan. Ya, ya, diharapkan khususnya di perencanaan pembangunan di Kabupaten Mimika. Yang kemudian diharapkan juga menjadi konsultan pajak. Ya, konsultan pajak, menjadi konsultan industri, ya, menjadi peneliti, ya, menjadi wirausaha, dan juga menjadi analisis pasar modal, serta menjadi administrator. Ya, nah, saya sampaikan bahwa semua keunggulan-keunggulan ini semuanya didukung oleh mata kuliah khusus, ya, yang dapat menunjang semua keunggulan-keunggulan yang saya sampaikan tadi. Ya, misalnya wirausaha, kami juga
mempunyai mata kuliah kewirausahaan yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, bahwa ya setiap mahasiswa bisa melakukan atau bisa berwirausaha. Oleh sebab itu kami punya mata kuliah tentang kewirausahaan yang akan maju dan memberi motivasi kepada para mahasiswa nanti akan juga sebagai calon wirausaha. Nah, itu keunggulan-keunggulan, beberapa keunggulan dari program studi ekonomi pembangunan. Ya, kemudian keunggulan dari program studi manajemen keuangan atau diploma 3 diantaranya adalah ya, mahasiswa diharapkan mampu menyusun laporan keuangan sekaligus laporan pajak. Ya, juga mampu melakukan analisis keuangan. Ya, dan ada beberapa poin keunggulan lain. Nah, selanjutnya saya akan informasikan juga, sampaikan bahwa keunggulan lain daripada studi jabatan bulan ke depan akan diterapkan. Ya, yang pertama, diharapkan lulusan studi jabatan bulan itu mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Ya. Kemudian keunggulan lain dari studi jabatan bulan yaitu kuliah lebih fleksibel. Ya. Nah, kuliah lebih fleksibel ini saya jelaskan bahwa yang pertama itu ada pilihan untuk kuliah baik online dan juga offline. Kemudian kuliah fleksibel kategori 2 itu adalah mulai tahun ini kami membuka kelas karyawan. Ya. Nah, ini perlu saya sampaikan, untuk kelas karyawan ini kami menerima minimal 25 dan itu kuliahnya bisa dilakukan secara online. Ya, keunggulan yang lain bahwa di studi jabatan bulan itu kuliah menyenangkan. Ya, yang mana yang mendukung itu adalah ruangan perkuliahan yang dipersiapkan bisa senyaman mungkin, kemudian ragam model dan metode pembelajaran, kemudian sering melakukan sharing tentang metode pembelajaran antara sesama dosen. Kemudian setiap dosen ya selalu mengupdate teori terbaru dengan sumber yang variatif. Ya. Selanjutnya keunggulan yang keempat yaitu memiliki kesempatan membangun jejaring sosial yang lebih luas. Ya. Artinya bahwa mahasiswa yang kuliah di studi jabatan bulan itu bisa mengikuti lebih dari satu komunitas kegiatan mahasiswa. Ya. Kemudian mahasiswa juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pusat karir. Ya. Selanjutnya keunggulan STIE yang berikut adalah pengalaman berorganisasi yang luas. Ya. Nah, di sini kami perlu memberikan pelatihan tentang kepemimpinan dan pemahaman tentang organisasi kepada semua mahasiswa. Nah, kemudian yang berikut adalah mahasiswa studi jabatan bulan itu diharapkan mampu berbahasa Inggris. Ya. Nah, kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa jabatan bulan ini didukung oleh yang pertama, kami telah melakukan intensif English. Artinya bahwa ada pembelajaran khusus bahasa Inggris yang kami buka
satu kelas untuk setiap semester. Ya. Tidak ada juga ujian akhir semester. Masih berlangsung. Ya. Nah, tentunya untuk sebagai pengganti dalam menjaga mutu atau kualitas daripada mahasiswa itu adalah kami memberikan tugas, ya, yang kami bagi dua dalam kategori. Ya, ada tugas yang kami istilahkan tugas kecil dan ada tugas besar, ya, itu. Kemudian keunggulan yang lain daripada Setia Jembatan Bulan itu adalah diharapkan mahasiswa lulusan dari Setia Jembatan Bulan itu mahir bernegosiasi, ya. Ya, berdasarkan latihan kepemimpinan yang kami berikan di atas tadi dalam satu komunitas, ya, maka diharapkan tingkat pemahaman atau kualitas mahasiswa dalam menjadi leadership, ya, diharapkan akan lebih baik, ya. Nah, tentunya yang mendukung itu adalah, ya, komunikasi yang baik yang dilakukan oleh setiap mahasiswa. Nah, kemudian ada keunggulan yang mungkin lain dari yang lain yang diterapkan oleh setiap perguruan tinggi, bahwa KKN dapat melalui jalur PPM dan PPK, ya. Jadi artinya bahwa mahasiswa S1 yang selama ini dikhususkan untuk melakukan KKN, kuliah kerja lapangan, kuliah kerja nyata, dan mahasiswa diploma 3 itu melakukan magang, ya, tentunya selama ini kami magangkan mahasiswa D3 itu biasa di dunia perbankan dengan dunia industri yang lain yang ada di Kabupaten Mimika. Nah, untuk sekarang S1 bisa melakukan juga magang, ya, bisa melakukan program magang yang mana magang itu dilaksanakan selama 3 bulan. Nah, dulu kalau KKN kami hanya laksanakan selama 1 bulan dengan memilih satu wilayah atau satu kelurahan untuk menempatkan beberapa kelompok mahasiswa. Nah, namun sekarang kami berikan pilihan kepada mahasiswa, ya, baik yang S1 bisa juga melakukan program magang. Nah, tetapi ini waktunya berbeda dengan teknis pelaksanaan yang agak berbeda. Nah, tentunya kegiatan-kegiatan ini akan selalu didampingi oleh dosen-dosen, ya. Kemudian ada keunggulan yang terakhir itu tentunya juga ini adalah merupakan keunggulan yang selama ini selalu dipertanyakan oleh mahasiswa, ya, pada pihak Setia, yaitu untuk tugas akhir kami memberikan 2 pilihan sekarang, ya, bisa melalui jalur skripsi dan juga bisa melalui laporan tugas akhir, ya. Yang selama ini jalan tugas akhir itu adalah skripsi, ya. Setiap mahasiswa yang mau menyelesaikan studi di Setia Jembatan Bulan harus melalui skripsi untuk S1 dan karya ilmiah untuk program diploma 3. Namun sekarang, ya, kita memberikan pilihan. Nah, khusus untuk laporan tugas akhir itu per tim, ya. Jadi mahasiswa bisa melakukan itu per tim, ya, maksimal 3 orang, ya, itu. Nah, itu yang saya bisa jelaskan tentang keunggulan-keunggulan yang sudah berjalan, yang sudah ada, dan yang akan dijalankan ke depan oleh Setia Jembatan Bulan, ya. Harapan saya dengan penyampaian keunggulan ini, adik-adik calon mahasiswa baru akan lebih kritis untuk memilih, ya, perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Mimika. Silakan
adik-adik menilai di sini ya ada 4 perguruan tinggi. Silakan calon mahasiswa baru, orang tua dan seluruh masyarakat ya bisa merekomendasi kepada anak-anak untuk memilih salah satu perguruan tinggi. Dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu calon mahasiswa baru yang menonton acara ini, kalau ada yang mau bertanya silakan menyampaikan melalui komentar saja. Ya, nanti kami akan berusaha untuk menjawab juga melalui komentar. Ya, oke, untuk sementara penyampaian saya sampai di situ. Saya serahkan kepada moderator lagi untuk lanjutkan. Ya, tadi Bapak Stefanus sudah menjelaskan banyak sekali ya. Terutama visi dari ST Jambatan Bulan sudah dijelaskan, terutama keunggulan. Keunggulan ST Jambatan Bulan sangat banyak sekali ya. Yang keunggulan yang kelas karyawan ini baru pertama diadakan tahun ini. Bahwa ST Jambatan Bulan mengadakan kelas karyawan minimal 25 orang Pak ya. Ini saya mungkin mau minta penjelasan lagi dari Bapak. Kalau misalnya kurang dari 25 bagaimana Pak? Iya, jadi kenapa kita tetapkan standar untuk 25 orang ini, karena berdasarkan hitungan-hitungan kami bahwa di bawah 25 orang itu tidak mampu mengcover operasional ya. Nah, tetapi detailnya tentang hal itu bisa ditanyakan langsung kepada panitia ya. Nah, ini baru tahun ini kami mencoba ya, karena ada beberapa permintaan beberapa tahun terakhir ini, apakah ST Jambatan Bulan bisa membuka kelas karyawan yang sebisanya melaksanakan kuliah secara online ya. Ya, nanti untuk kelas karyawan ini atau kelas khusus ini ya, kami juga memberikan istilah secara untuk kelas khusus ini bisa menanyakan langsung kepada panitia atau kepada sendiri secara langsung ya. Ya, tentunya ada perbedaan daripada brosur-brosur yang beredar untuk mahasiswa reguler yang lain normal. Itu ada sedikit perbedaan di situ, terutama terkait dengan biaya per semester. Ya, tapi saya sampaikan kalau ada yang berminat dan mau menanyakan secara detail, silakan menghubungi panitia supaya dijelaskan secara detail syarat dari mengikuti kelas karyawan itu. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan kepada kita semua. Semoga kelas ini juga, kami harapkan kelas ini juga mempunyai peminat ya, karena terus terang ini adalah permintaan masyarakat juga, sehingga kami harus membuka untuk masyarakat juga. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini mungkin acara sudah hampir selesai. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya mengenai tenaga pendidik. Tadi tenaga pendidik, jumlah tenaga pendidik di ST Jambatan Bulan berapa dan lulusan apa saja ya? Ya, jadi tenaga pendidik yang ada di ST Jambatan Bulan itu ya berjumlah 22 orang. Ya, jadi sudah 90%. Ya. Ya, saya ulangi bahwa jumlah tenaga pendidik di ST Jambatan Bulan adalah berjumlah 24. Ya, berjumlah 24 yang
tingkat pendidikan sudah 22 ya, S2, dan yang satu S3, yang 3 orang itu proses S2 di luar ya. Jadi saya ulangi bahwa untuk tenaga pendidik di Setia Jabatan Bulan berjumlah 22 orang S2, 1 S3, dan 3 orang proses S2 di luar Timika ya. Itu informasi tentang tenaga pendidik di Setia Jabatan Bulan. Ya, oke. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada. Nanti saya dari publik yang nonton acara ini bisa komentar lewat chat saja, nanti dari panitia atau dari pihak kampus akan coba menjelaskan lewat chat saja. Untuk acara live streaming PMB Setia Jabatan Bulan, kita akan ada pertemuan berikutnya hari Sabtu. Hari Sabtu dengan narasumber akademik administrasi ya. Bagian administrasi. Bidang administrasi. Ya. Acara pada pagi hari ini mungkin sampai di sini kita akhiri. Kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Stefanus Sandi, SEMM, yang telah menjelaskan, mengenal dan keunggulan Setia Jabatan Bulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.